Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam GKPA Penjernihan, Selasa 15 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, pada malam hari ini kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Bapa, pada malam ini kami mau mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya kami siap menjadi pendengar yang baik terhadap firman yang akan diucapkan oleh hamba-Mu, sehingga kami dapat memahami maknanya dengan baik dan menjadi pegangan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami menyembah dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan malam hari ini terambil dari 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-11 sampai 18 dengan judul Jangan ada lagi noda kedurhakaan. Demikianlah firman Tuhan. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Karena itu, sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apa bagian bersama orang percaya dengan orang tak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup, seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah menyentuh apa yang najis, dan aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pada malam ini, hidup dalam kekudusan dengan takut akan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, hubungan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Seorang percaya tidak boleh mengikatkan dirinya kepada orang yang tidak percaya. Artinya, jika melakukan hal itu, berarti kehilangan kebebasan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk tetap dalam persekutuan, sehati sepikir, seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara jemaat. Di dalam kehidupan orang percaya, kekudusan adalah bagian yang terpenting. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Oleh karena itu, hidup dalam kekudusan memungkinkan orang percaya untuk memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan Allah. Manusia harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Allah tanpa harus merasa takut dan bersalah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sering mendengar di media-media sosial banyak berita-berita yang beredar
yang menyatakan bahwa banyak anak-anak muda yang salah jalan, yang terlibat dalam pergaulan bebas. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang benar arti tentang menjaga suatu kekudusan bagi orang percaya, yang dimulai sejak usia dini, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak kekudusan itu di kemudian hari. Orang yang telah menerima anugerah Tuhan Kristus seharusnya tidak lagi main-main dengan dosa. Anugerah Tuhan harus direspon dengan hidup yang berpadanan dengan anugerah itu, yaitu benar dan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menentang mereka, yaitu jemaat di Korintus, untuk memisahkan diri dari pengaruh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ada 3 hal yang Tuhan inginkan dari kita. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, oleh karena orang percaya dan orang yang tidak percaya tidak dapat disatukan. Yang dimaksud di sini berbicara tentang berbagai bidang kehidupan di mana kita membiarkan dunia mempengaruhi pemikiran dan kehidupan kita. Jika kita membiarkan diri kita dipengaruhi dunia ini dan tidak mengalami perubahan oleh pikiran yang diperbaharui oleh Roh Kudus, itu berarti kita telah menyatukan diri dengan orang yang tidak beriman. Oleh sebab itu, Allah yang suci dan kudus itu sudah bertahta di dalam hati kita. Kita sudah menjadi terang. Yang kedua, dikatakan bahwa kita harus memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya dan tidak melakukan hal-hal yang najis, seperti penyembahan berhala dan segala sesuatu yang menajiskan hubungan orang beriman dengan Tuhan. Kita harus menyucikan diri kita dari hal-hal pencemaran-pencemaran, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Bagaimana caranya kita dapat menyucikan diri kita? Penuhilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Kita bisa menjauhkan diri kita dari situasi yang buruk. Kita bisa memusatkan pikiran kita pada Sang Kristus daripada perkara duniawi. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan dengan takut akan Tuhan. Artinya, kita menjalani kehidupan yang murni dan taat pada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sikap yang harus dimiliki setiap orang Kristen. Ajaran inilah yang sangat baik untuk diajarkan kepada anak-anak muda, para remaja, karena masa remaja merupakan masa yang sangat labil dan mudah dipengaruhi oleh pengaruh buruk yang dapat merusak kehidupan para anak muda dan remaja. Dan kita dapat mewujudkan hidup dalam kekudusan dengan takut akan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, seperti hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah Bapa di surga. Puji syukur kami atas kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami hidup dalam kekudusan dengan takut akan Tuhan. Tolonglah kami agar kami menjadi orang yang selalu percaya dan takut akan Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya mematraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Kami mohon atas pimpinan-Mu di dalam istirahat kami pada malam ini. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati.